Kami berterima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah sedang akan Kau kerjakan buat kami. Kami akan tetap setia dan taat. Karena kami tahu, our labor in the Lord is not in vain. Jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Anugerah Tuhan dalam bagi hidup kami. Kasih setia Tuhan itu melebihi hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, terima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan, jasmania, jiwanya, dan rohani. Untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan kami. Berfirman Engkau Tuhan, hibur, tegur, nasihati, dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini. Diwakili oleh gembala, koordinator, gembala saudara sedang ada di Jakarta. Tuhan memberkati dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ini dari hati saya terdalam. Terima kasih untuk dukungan saudara, bahkan untuk kesetiaan saudara boleh tetap beribadah di kebaktian terakhir. Ini salam dari Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dari saudara. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Kita boleh baca bersama-sama. Saudara sudah makan? Sudah? Kalau belum nanti ikut dengan saya. Kita sama-sama makan. Biar kita juga bayar masing-masing, saudara ya. Yohanes pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Yuk. Baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ini satu pembacaan yang menarik sekaligus satu case yang menarik yang perlu saya dan Anda terima dengan hati yang terbuka. Tidak pernah dalam hidup saya dan Anda mengalami penolakan, enggak pernah. Even you sin or you do sin, tetap Tuhan menerima kita. Ya. Dia tidak seperti manusia lainnya. Pada saat kita bersalah langsung dibuang, dihancurkan, dipatahkan. No. Because happened in my life. Ya. Saya sudah di kepala 6, saudara. Dan saya melihat bahwa Tuhan saya tetap Tuhan yang hebat. Tuhan yang bukan sembarangan. Tuhan yang punya hati melebihi, digabungkan dengan seluruh hati manusia di muka bumi. Enggak sebanding. Dia punya hati yang begini. And ayat yang keempat katanya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Apakah pernyataan ini menyatakan bahwa Yesus tidak hormat kepada orang tuanya? Tidak. Dia yang berkata bahwa hormatilah Bapak Ibu. Betul. When Abraham was, I am. Berarti waktu dia ucapkan perjanjian lama itu, he was, he is. When Abraham was, I am. Itu tidak ada dalam kamus bahasa Inggris manapun. Karena salah, saudara. Salah secara grammar. Saya belajar bahasa Inggris ke Amerika, nggak ada yang begitu. When Abraham was, I was. Yang saya tahu bahwa past itu harus dibalas dengan past. Tapi dia sepertinya merusak. Merusak apa? Grammar. But actually he's right. Terjemahannya begini,
Dulu waktu Abraham ada, aku ada. Amin. Jadi ketika hari ini dia berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibuku, saatku belum tiba. Sepertinya bahwa dia menolak peran atau arti seorang ibu, tidak. Bahkan dari Yesus saya belajar tentang how to respect parents. Saya belajar dari firman Tuhan bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. So, kenapa? Ayat yang ketiga katakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. We have to know bahwa Yesus itu not only human being, but also God. Jadi waktu dia mati bukan Tuhan yang mati, tapi manusia Yesus yang mati. So, when he spoke like this, ketika dia berkata, what do you want from me, mother? Artinya, you have to know, Maria, I am your God. Amin, saudara. Waktu saya jadi hamba Tuhan di atas panggung, istri saya tetap merasa bahwa saya adalah suaminya. Tapi, listen to me. Dia tidak boleh atur firman yang saya mau sampaikan. No. Bahkan dia tidak tahu hatiku yang paling dalam. Bagaimana Tuhan berkata-kata tentang dia dan apa yang harus saya sampaikan. Begitu saya turun ya jadilah saya suaminya. Tadi kita ngomong di VIP. Itu suaminya Ibu Sri ya gitu. Harus iya Bu. Tapi ketika saya berdoa buat seseorang, dia nggak bisa interfere. Bilang, Pak ini, saya akan bilang. Dan dia nggak pernah juga interfere. Dia bilang, Pak dia kemasukan setan. Dia nggak pernah tanya, enaknya diapain? Enggak. Ada seorang ibu, seorang perempuan kemasukan setan. Dia cuma bilang, Pak hadapi. Dia kemasukan setan. Ada seorang ibu mau meninggal, dia bilang sama saya, Pak habisi nyawanya. Iya, karena nggak meninggal-ninggal juga, sudah 94 atau 98. Badannya tinggal segini. Kasian. Keluarganya tinggal 2 rumah, habis. Harta habis. Mau cabut selang, rasa dosa. Makanya mereka rapat, ayo siapa yang mau cabut-cabut. Perasaan dosa salah itu seumur hidup. Dan kita nggak kenal acara cabut-mencabut selang. Akhirnya nggak ada yang berani. Tapi dari ketidakberanian itu undang saya, suruh saya cabut nyawanya. Yang undang juga nggak main-main, istri saya. Pak, ada wanita nih, udah mau mati tapi nggak mati-mati. Urusannya sama gue apa? Kan kau hamba Tuhan, udah cabut nyawanya. Nggak bisa. Udah pasti bisa. Teman-teman telepon, tolong dong Han, Pak Pendeta, teman-teman baik. Ya udah saya datang ke tempat itu. Di ruangan kaca, sendirian. Saya lihat, aduh. Kita doa sama-sama ya di luar kaca. Enggak, kata mereka. Istri saya, Pak, dia dorong saya masuk ke ruangan kaca. Saya mau keluar ditutup lagi. Terus dia gini, selesaikan tugasmu. Yang begitu boleh. Saya maju, saya lihat itu ibu, aduh. Cuma napas satu-satu. Saya doa saya juga singkat. Tante, Oma, ayo dong. Udah ketemu Yesus kan? Udah. Pergi Oma. Tuh yang di luar, pada komplain. Kalau saya bohong, Tuhan dengar. Oma, mereka udah habis semua harta. Oma tahu. Itu rumah-rumah yang mereka beli udah habis buat Oma. Sementara saya bercerita tiba-tiba, terganggu saya. Itu saya buka, itu di bawah dia, itu ada balon gede, terus tiba-tiba di belakang tepuk tangan. Amin, 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 amin. Saya nengok, kenapa? Terima kasih Pak Pendeta, udah mati.
Itu menurut saya semuanya darah dingin semua. Dan saya buru-buru keluar. Kenapa? Karena roh dia ada di situ. Kan kaca itu. Dan saya satu-satunya yang masih hidup di kaca itu. Nanti kalau dua roh, tiba-tiba roh yang satu cabut roh saya, selesai saya. Saya keluar, saya di mobil saya cerita, saya panggil ya, saya pegang, jangan sekali lagi begitu. Untung mati. Kalau nggak mati dia dendam sama gue. Karena doa saya kan dia dengar. Ini pendeta yang pernah kutuk saya untuk mati. Untung gue masih hidup. Wah parah. Dan dia mati, teman-teman saya bilang, hebat ya Pak Pendeta. Pak Pendeta spesialis kematian. Waduh, kematian spesialis. Padahal dulu saya jadi hamba Tuhan 3 kali. Saudara. Itu anak-anak Tuhan yang mau mati panggil saya. Pak Pendeta, ini ada saya punya suami. Sama. Semua udah habis. Bahkan uang pensiun habis. Waktu saya masuk, itu tahun 93 atau 94. Itu awal-awal saya jadi hamba Tuhan. Full timer. Dan saya lihat, iya Bu, mari kita berdoa. Ibunya bisik sama saya. Pak, saya nggak menginginkan kehidupan. Kaget dong. Tapi kematian, Pak. Saya tanya, kenapa Bu? Karena dia sudah habiskan seluruh. Dan badannya udah rusak semua. Ya udah. Saya doa cuma singkat. Tuhan, kiranya kalau boleh, kau sembuhkan dia. Kalau tidak boleh, ya sudah kau angkat dia. As simple as it. Tiba-tiba selesai, saya pulang, naik bajai, naik beca atau bajai. Naik bajai, turun dari bajai, terus orang rumah sakit bilang, Pak, kembali lagi, ibunya juga. Bapaknya udah dipanggil Tuhan. Saya balik lagi, mereka peluk dan salami saya. Terima kasih Pak, Bapak menjadi malaikat El Maut bagi kami. Kayaknya saya gini, Tapi setelah itu saya lihat bahwa saya harus mengalami dulu hal-hal yang begitu. Baru saya berkata kepada Tuhan, kok saya kehabisan gitu kata-kata. Saya kekurangan mujizat yang besar yaitu kehidupan. Dan Tuhan jawab saya harus lewati itu. Saudara lihat, di bagian yang pertama Alkitab bilang ketika mereka kekurangan, less of. Tapi Alkitab juga bilang mereka kehabisan, running out. Beda, dua kata yang berbeda. Tapi saya mau katakan buat Anda, He challenge you. Dua-duanya Tuhan tolong. Anda kehabisan akal, running out of money. Anda kehabisan kesabaran, saya mau katakan buat Anda, dia bisa kerjakan dua-duanya. Dan dia bisa melakukan sesuatu yang membuat hidup Anda normal. Bahkan menjadi yang terbaik lagi. Yang hebat lagi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kita mau sampai ke situ. Tapi kita lihat dulu. Bagaimana mengatasi hal itu? Either kurang, either habis. Ada kan yang begitu? Saya udah kekurangan Tuhan. Kayaknya sampai besok saya udah gak bisa lagi untuk hidup. Habis. Kekurangan. Kalau sampai besok sih habis. Dua-duanya kita hadapi. Tapi kita lihat, enggak ada kan? Tetap hidup. Tetap hidup. Kita bisa atasi itu. Sadar, tidak sadar. Dengan pandangan rohani kita bisa melihat. Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Dia tidak pernah berkekurangan tenaga untuk menolong kita. Saya perhatikan yang pertama. Coba Anda lihat ayat yang kedua. Ayo baca sama-sama. Ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan ini. Ada kata invite. So first, inviting Jesus. Itu penting. Undang Yesus dalam hidup kita. Dan itu harus dilakukan dengan manners. Anda tahu manners? Dengan sopan.
Jangan last minute, saudara. Kalau saya diundang juga di dalam ibadah untuk khotbah last minute gitu. Kayaknya ada sesuatu dan saya suka bilang, saya gantikan pendeta mana ya? Walaupun saya nggak pernah tolak. Tuhan jadi saksi. Kalau saya bohong di atas panggung ini, maka bohonglah saya seumur hidup. Biar Tuhan tidak berikan rezeki sama sekali. Pokoknya siapapun itu, di gereja manapun. Kalau diundang Pak, Bu, Pak Yohan ada di rumah nggak? Ada acara nggak? Bisa nggak isi ya? Kadang-kadang tinggal setengah jam, Pak. Setengah jam. Bahkan istri saya bilang, di mana? Siapa yang batalin? Kadang-kadang, ini sorry to say, pendeta yang lebih junior jauh di bawah saya, I don't care. Bagi saya yang penting bahwa saya melayani Tuhan. Mama saya suka bilang begini, jangan kamu hadir pada saat Tuhan tidak membutuhkan engkau. Tapi engkau selalu ada waktu pada saat Tuhan membutuhkan engkau. Ibadah selalu membutuhkan Anda. Kebaktian selalu menantikan Anda. Hadirlah. So, invite Jesus. Malam mau tidur, invite Jesus. Pagi bangun, invite Jesus. Mari masuk, lagu dulu. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Ibu saya bilang begini, ibu lagi, waktu saya masih kecil. Gini, roh setan aja kau undang dia datang. Apalagi roh baik. Betul. Itu roh kuasa kegelapan, Anda undang. Bikin deh sesajen, datang. Opa saya bikin sesajen, terus gotong itu peti mati. Karena di situ ada jas keturunan. Karena kami keturunan dari itulah. Saya nggak enak sebutnya, dari itulah. Dan opa saya pelihara itu. Datang. Malam Jumat Kliwon, ini bukan cerita mengada-ada, ya di atasnya, datang. Kita masih remaja pada saat itu. Papa saya udah kemasukan. Bahkan papa saya kalau dibawa dengan mobil ke kuburan beliau, saya nggak usah sebut beliaunya siapa. Tapi orang yang besar di Indonesia. Baru sampai mobil berhenti, baru buka pintu. Papa saya udah kemasukan. Udah. Karena diundang. Datang ke kuburan, diundang. Kasih sesajen, diundang. Oleh sebab itu Tuhan larang kita makan dari sesajen. Dia nggak mau satu. Masuk. Papa saya, kita masih kecil lihat papa saya takut ya. Gede. Kan ada Tuhan sekarang. Kalau saya bersaksi bohong, ada Tuhan. Dan itu orang-orang yang di kuburan, lagi mengelilingi kuburan itu berdiri semua. Because mereka juga tahu karena mereka juga mengundang. Berdiri dan semua cium tangan papa saya. Dan papa saya udah melihat. Patah oleh ibu saya. She is the righteous woman. Enggak pernah mau. Papa saya kemasukan, dia enggak pernah mau jabat tangan. Walaupun itu roh dalam bahasa tertentu minta salaman, ibu saya. Dia enggak mau undang. Tapi yang dia undang begini. Adik saya yang sudah meninggal. Putar kaset, dulu masih kaset, rohani. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Kita udah lari ke dapur, dipanggil lagi mama saya. Mama saya bilang, dampingin mama. Itu roh udah mulai putar-putar, berarti dia berkumis. Dia di atas siang. Dan dia lihat ibu saya, dia panggil, Wewene. Itu Wewene dalam bahasa daerah perempuan. Dan ibu saya liatin dia. Waktu dia lihat, itu matanya jadi merah gede. Because they hated my mom. Dia, mama saya nggak mau lihat.
Jalan serta Yesus. Ini kurcaci kita semua bertuju. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. 3 menit jatuh bapak saya. Globu. Dia makan itu apa? Tembakau. Dia makan itu rokok yang baru dia papak habis. So what kind of man makan itu? Kalau bukan roh yang lain. Hari-hari dia nggak makan itu. Telur, dadar, saudara. Ya, dia makan bakmi. Tapi kalau dia kemasukan itu dia makan. Gelas kaca itu giginya patah. Ngeri, tapi hebatnya nggak berdarah. Mama saya bilang, jangan dilihat. Jangan dilihat. Satu malam pernah jam 2 pagi ibu saya dicukur. Tapi hanya dalam hati. Ingat Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hati. Asal ku jamah saja jubahnya. Ujung jubahnya aku akan sembuh. It's happened in my life. Ibu saya dia jatuh karena mama saya bilang. Udah gak bisa sebut karena ditekan. Jatuh. Kita penonton. Lihat hari ini. Kalau kita lihat bagaimana Alkitab katakan Yesus juga diundang ke berjamuan. Invite Jesus. Kuasa kegelapan roh-roh yang ingin mengincar kita banyak bos. But when you invite Jesus, aman hidupmu. Aman hidup. Invite Jesus. Maka itu ibadah sebelum Anda dengar khotbah, pasti ada lagu-lagu. Ku pandang wajahmu dan berseru. You are inviting Jesus. Pertolonganku datang. Nyanyi dengan keras. Nyanyi dari hati. Jangan. Nanti masuknya roh yang lain. Apa sih? Kalau rohani berdiri. Kalau disuruh berdiri, berdiri. You are inviting Jesus. You are respecting Jesus. Amin. Mana ada hormat duduk. Mana ada hormat ngelonjor. Tuhan bilang ini udah setengah kematian. Berdiri, berdiri. Mana ada orang yang menghormati Yesus dengar firman tidur? Nggak ada. Betul ya? Iya. Nggak usah marah, nggak usah kesel. Harus begini. You are inviting, your eyes inviting Jesus. Your heart inviting Jesus. Ini penting. Ini hal yang sederhana, belum terjadi mujizat, sudah ada kata-kata seperti itu. Yesus ada di situ. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus yang menolong hidupku. Tidak ada 7 anak-anak mama itu kemasukan. Dia tolak. Semua selalu sebelum tidur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang hadir siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda sedang mungkin latah, jangan, setan yang datang. Iblis, tuyul. Tapi kalau Anda latah, dalam nama Yesus, Yesus yang ada. Yesus, Roh Kudus, Bapa di sorga, Bapa di sorga, Bapa di sorga, Bapa di sorga turun. Tapi kalau, setan. You know what I mean? Mulut, hati, pikiran, hati, semua undang Yesus. Kalau Anda angkat tangan, Anda sedang mengundang Yesus. Bukan sedang dibuat menderita. Angkat tangan. Jangan dengar orang lain yang berkata, bukan begitu, udah angkat tangan. Karena tubuh, jiwa, dan roh kita untuk dia. Nggak lama, cuma 1,5 jam. Pulang Anda diberkati oleh Tuhan untuk menghapus kekurangan dan kehabisan. Yang kedua, coba Anda lihat terus, ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Lihat ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Padahal Yesus sudah bilang, ngapain sih Ma? Ini terjemahan kita nih, nggak pantas. Kadang-kadang banyak, sorry to say, orang-orang bilang, kan Ibu Yesus sudah begitu kan oleh, Ma apa sih Ma? Enggak. Saya yakin dan percaya bahwa bahasanya enggak begitu. Saya ngomong sama Mama sopan.
Biar dia menjadi ibu yang tua, saya sopan. Iya Ma, kamu Yohan bisa tolong Mama? Bisa Ma. Kamu ada berkat nggak? Mama mau pinjam 100.000. Loh, kemarin aku kasih berapa juta itu? 2 hari yang lalu gimana sih kok habis? Ya sudah kalau kamu nggak mau tolong. Loh kan cuma ngomong, kan kemarin 3 juta, 2 juta. Minggu yang lalu 5 juta loh Ma. Ya di atas ini. Terus hampir sebulan yang lalu seluruh kebutuhan rumah tangga yang Mama tinggal, adik kan bawa ke supermarket, semua aku belanjain. Kok tiba-tiba sih kekurangan 100.000 beda 2 hari? Mama saya bilang, ya sudah kalau kamu gak mau tolong, Mama akan minta kepada Tuhan Yesus. Waduh, bahaya bos. Mama mau bilang Tuhan, dia tidak mau menolong aku. Berlutut, gue langsung berlutut. Enggak begitu Ma, enggak begitu. Forgive me. Enggak, kamu enggak ada uang. Ada man. Kamu enggak usah tanya Mama ada duit atau tidak. Roh Tuhan di kamu pasti beritahu kenapa Mama pinjam 100.000. Memang saya tahu. Dia kasih saudara-saudara saya. Ketangkep kamera. Apalagi orang tua, bos, orang tua. Kadang-kadang udah gak hitung. I'm telling you the truth. Nih, buat yang kurang. Kadang-kadang nyanyi nih, keponakan nyanyi, betul. Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Itu ponakan saya yang kecil masih. Ku tahu Tuhanku tak pernah. Itu tanda. Suruh datang. Begitu dia deket, dia lempar uang kemana? Pot. Nah, tinggal petaninya aja, carilah. Dapat 100.000, 200.000. Nah itu di luar pengetahuan saya. Dan dia cuma bilang begini, kalau kamu memberkati keluarga dan orang tua, maka engkau yang akan diberkati oleh Tuhan seumur hidupmu. Ya oke Ma. Saya langsung ke bank ATM, ambil. Dia minta 100.000, tersinggung saya. Saya kasih dia, nih 10 juta buat Mama. Mama gitu, jangan begitu. Tadi minta 100. Sekarang roh Tuhannya udah berdiri, Mama yang duduk. Ya terima kasih ya Yohan. Terima kasih. Baru dia cerita. Itu adik kamu anaknya sakit. Siapa yang bisa tolong? Dia datang kepada Mama setengah 12 malam, dia telepon Mama. Jadi kamu gak usah tanya lagi. Yang bantu dia bukan Mama, tapi kau melalui uangmu. Saya tanya, ada yang sakit lagi Ma? Ada yang sakit? Lihat. Yang pertama inviting Jesus. Yang kedua, involving Jesus. Libatkan Yesus. Halo. Jangan tanggung sendirian. Minta Yesus sama-sama dengan kau. Libatkan Yesus. Kalau Anda tidak libatkan Yesus, berat. Sangat. Saya pernah duduk, tadi saya cerita ya, cuma pakai celana pendek, lagi santai, minum kopi, habis bangun tidur. Itu jam 9 lewat 20, 25 santai. Istri saya sedang ke pasar. Tiba-tiba telepon saya bunyi. Saya lihat, gembala sidang dari satu gereja. Sahabat saya. Saya angkat, halo Pak, sudah sampai di mana? Saya kaget. Berarti saya ada pelayanan. Pak, sudah sampai di mana? Saya tutup teleponnya, saya lari ke atas. Karena saya tahu ibadah itu jam 10. Saya lari tanpa mandi. Cuman mandi koboi. Pakai baju, pakai minyak wangi. Sampai maaf kata nih ya. Ini kesaksian nyata. Saya ganti baju, saya lupa pakai celana dalam. Ya di atas siang. Saya lari untuk Tuhan gitu. Saya libatkan dia. Lari, rambut cuman pakai air. Sopir, jalan. Dia telepon 7 kali saya nggak angkat-angkat. Begitu udah sampai di tol, 15 menit mau masuk
ke daerah dia baru saya angkat. Dia bilang, Pak, aduh Pak udah sampai mana? Saya bilang, ini tinggal putar 5 menit. Oh iya hampir ya Pak, syukur Pak, syukur. Amin ya Pak, amin, amin. Enggak ada kesalahan, enggak ya. Cuman kesalahan istri aja. Saya telepon dia, Ma, halo. Udah pembantu udah bikin kopi, udah minum, udah. Kamu di mana sekarang mau mandi? Udah mandi. Kamu mau kemana? Udah mau deket gereja. Kenapa? Kan ada pelayanan, Ma. Oh iya, ya ampun. Aduh, kalau begitu aku telepon deh gembalanya. Bagaimana gembalanya depan gue? Gimana kamu bisa nyampe? Libatkan Yesus saja. Kalau udah buat Yesus, hatimu ada penuh Yesus, bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Saya khotbah berdiri di atas panggung, saya nggak mau jalan-jalan. Selesai, dia bilang, Pak kita makan. Enggak perlu. Mau kemana, mau balik lagi ke rumah. Ya istri saya, Pak udah kelar. Udah. Pak, aku lagi makan nih sama teman-teman, kumpul. Kenapa? Enggak ada, ntar gue ceritain. Udah kesini makan nih semua perempuan. Apalagi semua perempuan. Kenapa sih? Aneh. Biasanya ini teman-teman kamu enggak usah. Kenapa? Nanti baru gue cerita. Nah dia orangnya suka belak-belakan. Kalau saya bilang, saya nggak pakai CD, dia langsung, masa sih nggak pakai CD? Kan semua orang denger. Jadi kemudian ntar gue cerita. Dia orangnya suka lupa sudah. Kadang-kadang dia bilang gini, Pak, ntar kita harus melawat loh. Kenapa? Itu Pak Sugeng meninggal. Sugeng? Sugeng mana, Ma? Itu, meninggal. Ma, kemarin dia baru ngobrol sama gue. Meninggal gimana? Nggak tahu nih. Meninggal mendadak kali. Tapi dia baru ngobrol sama gue 2 hari. Namanya meninggal, kapan waktu, anytime. Nggak usah kena penyakit, nggak usah tua. Lo khotbah begitu. Ya udah. Saya percaya. Kita nggak jadi karena dia katanya udah jadi dikubur. 5 hari kemudian, saya lihat Pak Sugeng lagi ngopi. Saya lihat Pak Sugeng. Pak Sugeng tuh yang bayangan nggak tahu lah. Pak Johan. Apa yang saya lakukan? Tanya istri saya. Apa yang saya lakukan? Hah? Suruh ngapain saya? Hah? Berdiri. Pak Sugeng bisa berdiri nggak? Emang kenapa Pak? Enggak, saya kadang-kadang suka penasaran tingginya Pak Sugeng. Saya cuma mau lihat dia ngambang atau enggak sudah. Aduh. Apa kabar? Saya peluk loh dia. Pak Sugeng dalam hati. Biar hidup lama lah Pak Sugeng. Karena nubuatan istri saya katanya udah mati si bapak. Saya bilang sama dia, Ma, Pak Sugeng masih hidup. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya udah terserah lo lah. Nanti gini Maya, minggu depan kita minum makan. Atau saya janji sama Pak Sugeng. Terus saya bilang, itu Pak Sugeng. Terus dia gitu, ya kan, Mama suka gitu kan. Terus dia ngomong gini, Pak Sugeng yang lain. Lihat yang kedua, involving Jesus. Amin. Pekerjaan, usaha, ya, pilih rumah, betul nggak? Ada orang di Mangga Besar, Pak Pendeta, saya mau undang Bapak. Di mana? Rumah saya, banyak setan. Oh, terus mau diapain setan? Usir semua Pak, usir. Dia bilang usir semua berarti setannya nggak satu Mas. Banyak. Saya ajak istri saya, dia bilang saya ada pelayanan, dia kan suka sama ibu-ibu. Saya sendiri loh. Begitu saya sampai dia lagi bikin bakmi. Wah, rambutnya kayak singa. Bu. Orangnya kecil, pakai bakyat. Terus dia, gimana Pak? Udah diantar sama anak saya tuh, usir setannya. Saya bilang, nih ibu kurang ajar ya. Untuk yang susah dia suruh saya. Oke Bu, naik motor. Sampai di rumahnya, serem. Aduh. Itu dibukanya aja harus diketok. Kayak film Friday the 13th. Itu dia punya besi tuh. Gembok. Tuak. Begitu terbuka, anaknya bilang, silakan masuk Pak. Lo duluan dong. Masa gue sih? Rumah-rumah lo. Gue gak tahu suasana setan iblis di situ. Ya kalau mau kemasukan ya lo duluan dong.
Dia buka pintu, kelelawar 4-5 keluar. Terus dia bilang, ayo Pak mau doa di mana? Udah kayak gini, tapi gelap. Saya bilang, saya doa di mana? Pak mau ke atas? Nggak usah. Doa itu cukup di bawah. Asal kaki ada tumpuan tanah udah beres. Dia bilang, ayo Pak di tengah. Ya. Yuk sama saya juga, 2-3 orang berempung. Nggak pernah dibilang 1 berdua. Wah saya ngomong dalam nama Yesus kuasa gelap roh jahat iblis sakit penyakit setan. Roh penunggu yang membuat rumah ini tidak laku. Kami usir tengking keluar dalam nama Yesus. Amin. Anaknya bilang, Pak nggak ada itu. Siram-siram minyak. Nggak ada sentuh-sentuh jama-jama sampai katanya, lu aja yang sentuh, gue di sini. Kok jadi begitu Pak? Enggak, lo kayaknya kasar banget. Masa suruh gue pegang-pegang, udah aman. Saya bilang sama ibunya, Bu, gimana Pak? Udah, oke Pak, Tuhan berkati ya. Saya lagi sibuk nih Pak, lagi bikin bakmi. Pulang. 1 bulan kemudian, dia telepon saya. Pak, rumah saya udah ditawar. Dulu kan karena minta didoakan karena rumahnya banyak setan. Sekarang Pak, rumah saya udah ditawar. Amin, puji Tuhan. Memang ibu mau minta berapa? 1 M juga saya jual. Sekarang ditawar berapa Pak? 1 M. Wah puji Tuhan, jual Bu. Enak aja. Setannya udah keluar. Saya mau jual 1,5. Aduh. Udah aman Pak rumah saya. Mereka rasa udah aman. Mereka bawa dukun-dukun bilang udah aman. Jadi saya mau jual 1,5. Kejual 1,3 miliar. Minggu depan dia datang ke gereja. Dia salaman sama saya, terus Pak ada berkat. Oh ya terima kasih Bu, nggak usah perlu lah. Yang penting itu ibu udah jual buat hari-hari tua ibu. Enggak, saya harus diberkati, saya takut nanti setannya datang lagi. Dia kasih saya itu apa? Kantong plastik. Itu kayak beras, tapi isinya duit semua. Dan duitnya terdiri dari uang receh. Dulu zaman 50 perak, 100 ada di situ. Saya pegang duit lah berat banget ini Bu. Bu bisa ditukar nggak? Enggak, ini perpuluhan saya hasil jual bakmi. Saya jawab, yang saya doain apa Bu? Bakmi apa rumah? Dia bilang pokoknya ini perpuluhan saya, udah saya terima. Besok saya setor. Cuma ada berapa gitu, 400 ribuan, 500 ribuan, tapi terdiri dari perak. Tapi saya pikir, puji Tuhan. Saudara, kalau Anda nggak libatkan Tuhan, jalan juga nggak selamat. Halo, saya naik mobil dengan teman saya, kecepatan hampir 200, 190. Belum jadi hamba Tuhan. Kita balapan dengan bule di Jagorawi tahun 91. Kita naik E90 kalau tidak salah, BMW 91 yang terbaru pada saat itu. Bos saya, dan bos saya tukang minum sambil dia kokop itu Johnny Walker. Saya, darah Yesus, Tuhan darah Yesus. Kalau dia salah, biar saya turun dulu ya, kau berurusan dengan dia. Jangan dua-dua Tuhan. Itu bule juga nggak mau kalah. Dia naik apa? Naik CA 300 Mercy. Bule Open Cup. Wah kita balapan. Bulenya duluan. Nggak lama itu teman saya set ke kanan, bulenya nggak kasih. Ke kanan lagi, bulenya nggak kasih. Apa yang terjadi? Dia masuk ke rumput, dulu masih ada rumput. Di Jagorawi, belum pelebaran jalan. Saudara tahu, dia lewatin itu rumput. Dan 3 perapat mobil kita di rumput. Aduh. Saya udah nyanyi, El Shaddai, El Shaddai. Wah dia mabok berat. Kadang-kadang dia nggak lihat. Itu saya lihat, waduh. Saya bilang, Tuhan hentikan. Tuhan bilang, jangan lihat. Ya udah saya nggak lihat aja. Liwat. Nomor 1 kita di
apa namanya? Ciawi, bayar tol. 1 menit kemudian bule. Dia berhenti, dia berdiri di mobil, dan dia begini buat kita. Buat saya gitu. Saya di belakangnya. Bulenya jalan, sambil senyum. Teman saya mau jalan, tiba-tiba jalan lagi, pinggir jalan berhenti. Saudara, kita sudah lari tidak pakai ban. Pelek. Teman saya lihat, oh my God. Oke, God. Harusnya, oh my devil, gitu. Oh my God. Berlutut. Yesus, Yesus. Saya pikir ada apa sih orang mabok panggil Yesus? Begitu saya lihat, peleknya terlibat, saudara. Ngelibet bannya ngelibet di pelek itu. Itu belakang kita tuh ada grup lawak, semuanya beda iman. Itu langsung ambil koran dan mereka sholat berjamaah sih. Bener? Wah, saya langsung, itu bos saya lagi tunduk. Setan loh, dasar loh setan, kita bersahabat. Dan dia bilang, aduh Han, itu kalau bukan karena Tuhan Yesus, kan gue udah bilang sama lo, so tau lah. Coba lihat begitu. Akhirnya 3 orang itu perbaiki, ambil ban yang serep, pasang. Tapi yang saya nggak suka, kita mau ke Bandung. Habis dipasang, jarak Jakarta-Bandung, dia lakoni 6 jam. Pelan banget. Saya bilang, bos kencengan dikit. Enggak ada, begini aja. Bos, ini sama juga kita naik beca, biarin aja. Han, gue bersyukur loh, Han, bersyukur. Dengar baik, mobil boleh Germany, Italy, tapi kalau tidak ada Yesus, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Libatkan Yesus dalam setiap kesempatan hidup. Dan yang ketiga, Alkitab katakan, ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini yang menarik buat saya. She was... Ada pelayan-pelayan, saudara, yang sedang mengisi tempayan sampai penuh. Dia bilang, apa yang dikatakan kepadamu? Apa? Buatlah itu. Yang ketiga, dengar baik. Not only, ada apa di situ? Ada beres ya. Inviting, involving. Yang ketiga, introducing Jesus. Apa? Introducing. Kalau orang tanya, siapa Tuhanmu? Nggak tahu juga. Ya Tuhan kita samalah. Ya gimana ya ceritanya? Siapa yang tolong kau? Yesus. Siapa dia? Kenal lebih jauh, ikut gue. Gitu dong. Saya bikin Natal selalu ada di tempat-tempat tertentu. Kenapa? Untuk orang datang. Teman saya banyak pengusaha. Biar dia introducing. Biar saya juga introducing. Ada saja tiap Natal, dapat aja jiwa-jiwa. Yang biasa nih, maaf, kan Anda sering dengar itu kata-kata dung 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 dung. Ada saja yang bertobat 2-3 orang. Karena cuma 1. Tapi ketua suku, kepala suku. Minggu depan dia sudah ke gereja dengan 8-10 teman-temannya, bahkan dengan keluarganya. Apa sih arti uang? Saya mau katakan buat Anda, Yesus lebih penting dari uang. Anda lihat, Ibu Yesus memperkenalkan Yesus. Apa yang dikatakan oleh anakku, perbuatlah itu. She knew exactly bahwa itu adalah Tuhan yang hebat. Anda juga harus begitu, saya juga harus begitu. Perkenalkan Yesus dalam setiap kesempatan. Orang-orang tanya kepada saya, Pak sebetulnya dia tuh siapa? Tuhan atau siapa? Tuhan.
Dari mana Bapak tahu? Berdasarkan apa yang saya dapatkan, saya alami. Bapak melayani Tuhan kenapa? Ya karena Tuhan mengasihi saya. Namanya siapa Pak? Yesus. Jangan bilang, ya Tuhan di atas, cicak juga di atas. Buah-buahan juga di atas. Bilang Yesus. Karena hanya ada satu nama yang olehnya kita beroleh selamat, yaitu nama Yesus. Nggak usah malu, saudara, nggak usah malu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, saya tutup. Mari kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Ayat yang ke-9 saja, saya tutup. Mari, 1, 2, dan 3. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan Anda tahu ceritanya. Bahwa mereka amazed, mereka sangat-sangat terpesona. Saya kasih sedikit ya. 6 tempayan kali 120 liter itu 720 liter. Ya, 720 liter saya dulu kerja di bar. Saya tahu for sure. Itu anggur yang paling jelek aja sekarang. Yang ada di mana-mana minim 1 juta 1 liter. Kalau Anda pergi, bisa lebih. Yesus menciptakan yang terbaik. Itu bisa 300 juta, 500 juta, bahkan priceless. Tapi kita pakai harga aja. Nggak usah jauh-jauh, 10 juta ya. 10 juta, ini yang terbaik loh, 10 juta. Kali 720. Saya udah hitung. Berapa saudara? 7,2 miliar. Ini yang saya mau bagikan buat Anda. Di mana investasi yang hebat yang Anda bisa dapatkan hanya dalam beberapa menit, Anda mendapatkan 7,2 M. Saya mau katakan buat Anda yang keempat, investing Jesus or investating Jesus. Investating Jesus. Hartamu letakkan, taruh di tempat ngengat dan karat tidak akan memakannya. Teman saya meninggal kemarin, menyisakan 1 triliun lebih bapaknya. Dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Mereka hanya bilang, bapaknya cuma kasih, wasiat. Tertulis begini, sebelum mama meninggal, jangan dijual harta ini, gawatnya. Sedangkan mamanya masih dalam keadaan sehat-sehat. Anak-anaknya. Dan yang kedua, dia bilang tidak boleh ada satupun anak yang boleh masuk ke rumahnya. Itu bapak kandung. Saya mau katakan buat Anda, enggak ada yang paling safe, investasi yang paling hebat. Bisa naik, bisa turun. Tapi saya mau katakan buat saudara, investasi yang paling menguntungkan adalah di dalam Kristus Yesus. Investasikan Yesus dalam hidupmu, maka sepanjang hidupmu hanya ada keberhasilan dan keberuntungan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah kami selalu mengundang Engkau dalam hidup. Without you, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang mengatakan, kami bisa berbuat banyak karena ada Roh Allah ada di kami, ada Yesus dalam hidup kami. Yang kedua, kami harus melibatkan Engkau dalam setiap aspek. Baik itu ketika kami bangun pagi, maupun ketika kami bekerja, berbisnis, bahkan memilih orang-orang yang boleh bekerja sama dengan kami. Bahkan jodoh kami, studi pendidikan kami, bahkan pelayanan kami, gereja kami. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, ajar kami juga untuk memperkenalkan Yesus. Baik adanya kami diberkati, tapi setelah kami diberkati, ajar kami juga untuk bersaksi, untuk menceritakan siapa yang memberkati kami, siapa yang menolong kami, siapa yang menyembuhkan kami, siapa yang bertanggung jawab atas hidup kami. Dan yang keempat, ajar kami untuk selalu menginvestasikan apa saja, barang-barang yang terbaik, sesuatu yang terbaik, hidup yang terbaik, bahkan hati yang terbaik. Kami harus investasikan Yesus. Kami harus menginvestasikan di dalam Yesus. Karena Engkau adalah segalanya. Kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah kehabisan. Selalu dicukupkan oleh Tuhan. Selalu dipenuhi oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang baru. Kau yang berjanji itu. Engkau yang berkata seperti itu. Kami percaya. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka, pelayanan gereja mereka. Bahkan Kau berkati apa saja mereka kerjakan, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati,
mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.